haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakang kanan. Mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo, awal bulan senyumnya mantap, haleluya. Bilang kanan kirimu, senyumnya mana? Haleluya, itu baru anak Tuhan, haleluya. Ada yang senyum serem banget, sudah. Oh Tuhan Yesus. Ngeri kali. Tapi senang bisa jumpa dengan saudara di awal bulan ini, saudara, minggu pertama di bulan yang baru. Saya melihat semangatnya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati. Kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk, yang Alkitab kita mengangkat Alkitab kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Filipi 4, saudara akan bergantian. Kita baca saudara 6 sampai 9. Saya 4, saudara 5 gantian. 9 tema atau jenis khotbahnya adalah tekstual, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi nyatakan dalam segala hal dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, silakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Kalimat terakhir sama-sama, maka apa? Menyertai kamu. Saya bilang saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Yang Tuhan mau saudara dan saya di akhir zaman ini saudara, hidup kita di bumi seperti di surga, katakan amin. Tapi pada kenyataannya saudara, contoh sederhana, apa yang sebentar kita alami hari-hari saudara, masuk kuartal kedua tahun ini saudara, ada banyak hal-hal yang mengejutkan, ada banyak hal yang mengagetkan saudara, yang sangat berdampak, salah satunya adalah ekonomi saudara. Karena akhirnya bisa kita lihat saudara, salah satu indikatornya bicara tentang yang namanya harga emas melonjak sangat luar biasa saudara. Kenapa? Karena demand sangat tinggi saudara. Kenapa demand sangat tinggi? Karena ini bukti adalah bahwa bicara tentang kepercayaan terhadap moneter itu saudara menurun. Kekhawatiran. Jadi ketika kekhawatiran menguasai seseorang akan masuk pada level yang namanya kecemasan. Dan ternyata saudara, masuk tahun 2025 saudara, 1 dari 5 orang saudara, ini survei dilakukan di Amerika saudara, 1 dari 5 orang dewasa ini ternyata mengalami yang namanya kecemasan. Dan yang paling kena dampaknya ternyata anak dan tanggung jawab saudara, ternyata Gen Z juga dampaknya itu cukup tinggi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saudara dan saya kita diciptakan, kita dilahirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, katakan amin. Termasuk dalam kekhawatiran, termasuk dalam kecemasan. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan gak pantas digalakkan kekhawatiran. Anak Tuhan gak pantas digalakkan. Bilang apa saudara? Kekhawatiran itu dosa. Makanya sekarang saya mau bilang saudara, hati-hati dari kekhawatiran. Mungkin saudara datang dan berkata bilang, Pak Pendeta, saya mau begitu Pak Pendeta, saya juga sih yang mau khawatir Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, kekhawatiran itu bisa datang kepada siapa saja Pak Pendeta. Saya bisa toleransi itu saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita masih bisa bilang itu manusiawi, tapi pastikan jangan biarkan. Sama-sama bilang sama saya, jangan biarkan. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Sama-sama bilang sama saya, atasi. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kekhawatiran. Kekhawatiran kita melihat kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Filipi 4 ini saudara sampaikan untuk menang atas kekhawatiran? Bagaimana caranya? Yang pertama, doa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Sama-sama bilang sama saya, pray. 4 ayat 6, sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah disangka boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama, 3, ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan bukan cuma kasih perintah, tapi kasih solusi. Dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam, sekali lagi, tetapi sama-sama bilang sama saya, berdoa. Amin. Saya mencatat di sini saudara, ayat ini mengarahkan kita untuk apa? Untuk menang atas kekhawatiran, berdoalah. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, berdoalah. Kenapa sih kita khawatir? Kita melebihi daripada kemampuan kita, betul ya?
kita akhirnya jadi khawatir. Kenapa? Karena sesuatu yang kita khawatirkan itu melebihi daripada kemampuan kita. Kalau seandainya itu tidak melebihi daripada kemampuan kita, cenderung kita nggak akan khawatir, betul ya? Sedikit kesaksian, saya dulu waktu masih ismin banget saudara, waktu masih dompet ceban goceng saudara, kalau masuk restoran mewah, saya khawatir yang minta ampun. Ada yang lihat saya? Emang pernah miskin? Restoran mewah deg-degan, kenapa? Karena kemampuan saya tidak sesuai dengan harga-harga makanan di dalam restoran itu, saudara. Jadi ketika saya masuk, deg-degan, khawatir. Apalagi kalau saya masuk dengan gebetan, waduh, harga diri. Betul toh? Jadi masuk deg-degan juga, saudara, khawatir. Tapi sekarang berbeda. Tunggu, jangan susah dulu ya. Sekarang berbeda, nggak ada kekhawatiran. Terakhir saya masuk restoran mewah, restoran ini mewahnya luar biasa. Saya pernah kasih kesaksian sama saudara. Restoran mewah ini saudara, kalau saudara pesan apa, chefnya yang akan masak sesuai dengan kita. Chinese food yang datang, chef Jumbo, Frank Odo, Sababian, voulez-vous bouger? Saudara pesan, dari kata pesan mas, saking mahal. Tapi saya khawatir. Saya mau bilang ya, mungkin buat sultan-sultan alam sultan sekitar ini murah, tapi buat saya itu mahal. Kenapa? Satu menunya harganya mirip USG. Buat anak muda yang mau pernah tahu apa itu USG? USG itu kalau kita mau lihat, dokter mau lihat bayi dalam kandungan dan yang lain. Jadi kalau bayi dalam kandungan mau lihat anak bergerak dalam kandungan itu minimal harganya itu 500.000 saudara. Buat sultan alam sultan sekitarnya, oh my god, that's very cheap for us. Tapi buat saya, harga makanan satu menu, harga USG itu mahal. Tapi saya nggak khawatir lagi. Tahu kenapa? Hah? Udah banyak beli? Bukan, karena saya makannya sama ibu gembala. Iya, saya masuk ke restoran itu bersama ibu gembala. Saya nggak khawatir karena saya tahu ibu gembala yang bayar. Saya pesan 2 menu, haleluya. Marcel, pesan 2 ya? Iya, lapar. Ibu lihat kan? Tapi nggak khawatir. Tapi saya baca satu memahami begini, saudara. Kenapa awalnya saya khawatir? Karena itu di luar kemampuan saya. Kenapa kedua kali saya nggak khawatir? Yang saya datang dari ibu gembala. Katanya saudara, kenapa? Tapi ketika kita berdoa, kenapa kita jadi teman? Dan di dalam tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Tuhan tahu yang saya sebut. Ketika kita berdoa, kekhawatiran menjadi hilang. Tangan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan ini saudara bernama Oswald Chambers, dia bilang begini, saudara, doa bukan sekedar meminta, itu adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sanalah ada ketenangan sejati ditemukan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, doa bukan sekedar meminta, itu adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di sana ada ketenangan. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang membuat saudara khawatir hari ini. Tapi kunci pertama yang Filipi 6 ajarkan setiap kita, berdoa. Ketika kita berdoa, kita sementara taruh semua di tangan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, semua di tangan Tuhan pasti aman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa, berharap sama Tuhan, semua di tangan Tuhan pasti aman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersyukur, sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama yang selanjutnya saudara dikatakan apa saudara? Dan permohonan dengan ucapan. Sekali lagi saudara, dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kunci kedua untuk menang atas kekhawatiran adalah bersyukur. Kenapa? Karena begini saudara, selalu ada hal yang bisa kita syukuri dari setiap kejadian. Amin. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri dari setiap kejadian. Artinya begini saudara, apapun yang terjadi, baik buruknya itu saudara, tetapi karena kita tahu Tuhan senantiasa bekerja dalam segala sesuatu, katakan amin. Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala
Saudara perhatikan, dikatakan dalam segala sesuatu, bukan bicara tentang dalam hal yang baik saja, tapi dalam segala sesuatu, artinya dalam keadaan yang buruk sekalipun, dalam keadaan yang menyakitkan sekalipun, dalam keadaan yang penuh dengan air mata sekalipun, dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan. Dan kalau kita tahu untuk mendatangkan kebaikan, kita bisa respon dengan mengucap syukur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara pernah lihat chef masak pakai begini, saudara? Chef masak begini. Pernah lihat? Saudara makan yang nasi goreng di daerah Harmoni sana, ada koko yang masak begini, kita apinya menyala-nyala, saudara. Pokoknya kalau saudara, tapi saya harus ingetin ya, kalau saudara masak di rumah terus ngalamin ini, pesan saya jangan siram air, ya, jangan siram air. Jadi ya, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Tapi nggak usah ditiup, itu ngaco ya, oke? Yang kedua, jangan siram air, tetapi ambil kain basah tutup. Kalau saudara lihat saya, nama saya kan PDT, D-nya itu sebenarnya damkar, saudara. Jadi saya bagikan ilmu ya. Tapi saudara, intinya apa? Kalau kita lihat, kita tahu, kita tenang, kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu itu baik. Dan saya mau bilang, saudara, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya pernah ngalamin, saudara, itu ngalamin satu masalah yang cukup besar. Tapi ternyata di dalam masalah itu, di balik masalah itu, ada kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi. Yaitu apa? Saya tahu mana teman yang tulus, mana tulus, mana tulus, mana itu di daerah Malinau namanya, saudara. Di daerah Malinau itu, saudara, harus naik pesawat dari sini. Saya waktu itu 3 kali naik pesawat, 2 pesawat besar, 1 pesawat kecil, saudara. Yang AC-nya, saudara, lapangan besar banget tempat acaranya, jemaatnya 20 orang. Oh Tuhan Yesus, bayangin, saudara. Di bayangan saya kan rame nih, ternyata 20 orang. Saya bilang, saudara, itu malunya luar biasa. Oh Tuhan, orang pikir udah pendeta viral, ternyata nggak segitu juga, saudara. Saya potong rambut di Lubuk kemarin. Yang potong rambut saya orang Lubuk yang pernah merantau ke Manado dari tahun 2012. Potong, ngobrol pakai bahasa Manado, asik banget. Selesai potong, dia bilang, saya lihat Bapak kok mirip pendeta Marcel ya. Tapi karena saya pendeta, ingin saya colok hidungnya. Jadi saya nyampe ke Malinau itu, saudara, jemaat itu choir yang paduan suara udah nyanyi di tengah, jemaatnya cuma 20 orang, kosong ngomong di lapangan. Pendeta udah diimpor dari Jakarta 3 kali naik pesawat. Oh Tuhan Yesus. Tapi saya cuma bilang, ya Tuhan, ya, semua untuk kebaikan, semua untuk kebaikan. Berapapun jemaat yang Tuhan percayakan, saya akan main dengan sungguh-sungguh. Jadi Roh Kudus gerakan saya untuk kelilingi dengan nyawa. Saya bilang kelilingi dengan nyawa. Saya bilang kelilingi dengan nyawa. Saya bilang naik khotbah, saudara. Jadi makan malam sampai di sana, saudara. Saya nyampe, habis itu makan sebentar, belum ada 15 menit. Saya tanya, berapa lama sih promosinya ini? Oh 3 hari Pak. 3 hari. Biasa kan acara lain 1 bulan, paling dikit 2 minggu. Ini 3 hari. Nah, Yesus. Memang sih ini acara Paskah. Cuman jangan 3 hari juga. Memang Tuhan Yesus pakai pada hari yang ketiga. Cuma kan masa promosinya kan terlalu Paskah banget gitu, saudara. Iya kan? Saya udah dekat juga, saudara. Tuhan Yesus. Cuma saya udah pasti, ya udahlah. Habis itu 3 hari Pak. Cukup itu Pak. Ya cukup. Dia telepon ke orang di sana. Gimana di sana? Oh Pak, udah penuh dalam hati saya. Gue baru 15 menit dari sana. Biasanya kan gitu kan, ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak bawahan. Iya Bapak senang. Dalam hati saya, oh gara-gara menyenangkan bosnya nih, gue dikorbanin nih, apa tuh di sekolah. Tapi ya udahlah, semua untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya udah selesai makan, saudara, 20 menit, 25 menit kita jalan ke tempat acara. Pas nyampe tempat acara, kita ada 5 mobil berurutan bersama dengan pemerintah daerah di sana, saudara. Ketika udah menyambut, saudara, saya lihat itu lapangan ribuan orang ngumpul di sana, saudara. Saya sampai dari saya mau nangis, saudara. Saya nggak tahu dari mana ribuan orang ini. Dan situ,
Tapi di situ Tuhan ajarkan ini, saudara. Belajar untuk rendah hati dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Awalnya saya lihat mungkin sepertinya hampir mengecewakan saya, tapi semuanya untuk kebaikan. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara alami, tapi saya mau bilang saudara, responi bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena semua itu baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saudara bicara tentang kata di sini, saudara bicara tentang bersyukur dalam bahasa aslinya, saudara. Kalau saudara perhatikan kata bersyukur dalam bahasa aslinya, saudara, ini menggunakan kata aslinya itu, saudara, itu bicara tentang hilang, saudara. Pada sana, oh ini dia, saudara. Eucharistia artinya apa? Berterima kasih. Jadi apapun keadaannya, sakit atau tidak, baik atau tidak, nampaknya saudara bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Makanya sejalan dengan apa yang Rick Warren katakan begini, saudara. Ketika kamu bersyukur dalam segala hal, kamu mengubah rasa takut menjadi iman, keluhan menjadi sukacita, dan kekhawatiran menjadi doa. Martin Luther bilang begini, saudara. Syukur adalah sikap hati yang mengubah beban menjadi berkat, dan setiap cobaan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Bilang sama anak kirimu, mengucap syukur dalam segala hal. Bilang sama yang ngomong, karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran atau mengatasi kekhawatiran yang ketiga adalah menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, keeping mind. Ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-8, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Kekhawatiran muncul, salah satu kenapa akhirnya khawatir? Karena pikirannya nggak dia jaga, akhirnya apa? Jadi pikirannya dia. Nggak ada apa-apa, tapi karena pikirannya liar, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ada banyak ibu-ibu khawatir, ada banyak pendeta khawatir karena pikirannya liar. Saksi saya bangun pagi-pagi, mohon maaf, saya buang air kecil darah. Pikiran dia langsung, jangan sakit ini, sakit itu, sakit ini. Ternyata gara-gara malamnya saya makan buah naga. Cuma pikiran udah kemana-mana, akhirnya jadi khawatir, sudah. Gara-gara kesaksian ini saya dipukul jemaat. Pak pendeta nih, saya kira apa Tuhan, pendeta saya kenapa Tuhan? Saya sampai udah khawatir karena bapak kesaksiannya bukan. Banyak orang dikuasai kekhawatiran karena pikirannya liar. Suami belum pulang, sebenarnya apa-apa, macet aja. Tapi ibu menjadi khawatir karena pikirannya liar. Waduh, jangan-jangan suami saya nanti perlu keserempet aja itu. Oh, disuruh angkot. Bukan suamiku yang mengkhawatirkan, tapi gaji yang dia bawa pulang, Pak. Shalom, Pak. Kalau istri ketawa, artinya dia pelakunya, Pak. Ya. Ada banyak istri-istri khawatir karena pikirannya dia nggak ada apa-apa, tapi pikirannya kemana-mana. Oh, jangan-jangan tadi di kantor dia ketemu sama sekretaris yang nggak jadi itu, dia kata tatapan terpesona. Yang istri-istri harapkan, Pak, yang maksud tahu buat bapak-bapak di tempat ini, yang istri-istri harapkan, dan ini bisa membuat istrimu tidak khawatir adalah ini: setiap kamu berpapasan dengan wanita siapapun dia, langsung istri nggak akan khawatir. Jangan khawatir. Halo, halo. Nanti sepanjang jalan ya, halo, halo, halo. Jadi setiap kau berpapasan dengan wanita, mau tua muda, incip-incip, oma-oma, itu kalau dimanapun istri akan tetap tenang kan. Suami itu ada roh-roh gugung. Istri itu kadang-kadang gitu. Suami belum pulang, jangan-jangan dia pulang di angkot, pulang naik angkot ketemu mantan, terus mereka tak bertetapan. Sopirnya putar lagu kisah kasih di sekolah, CLBK, cinta lama belum kelar. Karena banyak orang gitu kan, khawatir karena pikirannya liar. Ada apa-apa di kulit, oh Tuhan, kanker kulit, oh Tuhan. Padahal
kamu kada kurang. Karena ibu nadu bengkak perutnya. Kenapa? Saya jangan sampai pelepasan. Saya maaf ya, satu hari tak pelepasan aja. Ketika dia mau makan itu satu mobil aroma terapi mematikan. Kadang-kadang dia suka kunci lagi jendela. Saya kan nggak bisa dibuka. Apalagi 3 minggu dah sekali pelepasan langsung tukang sedot datang gitu saudara. Cuma kadang-kadang nggak jadi. Makanya jaga pikiran kita. Di pikirannya bilang apa? Pikiranmu menentukan tindakanmu. Jagalah pikiranmu, karena apa yang kamu pikirkan itu membentuk diri. Josh Mayer bilang begini, kamu tidak bisa hidup atau memiliki hidup yang positif pikiranmu. Ada kekhawatiran, aku pasti sembuh. Ketika mulai ada kekhawatiran dan kekhawatiran kita dengan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kekhawatiran tentang aku sanggup atau tidak, aku mampu segala perkara, dapat ku penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dan akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan khawatir. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari ku berhati membuat Tuhan sembilankan tanganmu dengan iman berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kekhawatiran. Kekhawatiran adalah dosa. Jangan izinkan kekhawatiran menguasaimu, tapi hadapi, kalahkan kekhawatiran. Kunci menang atas kekhawatiran yang pertama, berdoalah. Apapun yang kau khawatirkan, berdoa, bawa itu di dalam tangan Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Di tangan Tuhan semuanya pasti aman.
kedua, mengucap syukurlah. Karena segala yang Tuhan izinkan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Apapun keadaannya, katakan terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Dan yang terakhir, jaga pikiran kita. Jangan izinkan segala yang buruk masuk dan merusak kehidupan kita. Biarkan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan, yang memulihkan, yang menuntun pada kemenangan. Mari hari ini, apapun yang kau takutkan, apapun yang kau khawatirkan, ganti dengan firman Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup berkati, Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa kau setia Tuhan Yesus setia. Sejenak berdoa buat apapun yang kau khawatirkan. Berdoa buat keluarga, buat pribadi, siapapun yang ingin menghadapi masalah yang berat. Mari berdoa, biar tangan Tuhan yang memulihkan, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang membuka jalan keluar. Berdoa, setiap jemaat Tuhan yang hadir semuanya diberkati. Setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, semuanya diberkati Tuhan. Ucap berkat Tuhan buat keluarga-keluarga tempat Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Hui, Ibu Catherine, keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkat rumah sejahtera diberkati Tuhan berkelimpahan dalam nama Yesus. Ucap berkat Bu Lena bersama keluarga besar Tuhan berkati. Pak Petrus bersama keluarga terberkati. Bu Santi juga bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Julius keluarga besar Tuhan berkati. Vina bersama keluarga berkati. Pak Surya bersama istri keluarga besar Tuhan berkati. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin semoga satu persatu berdoa dari mimbar ini, semuanya diberkati. Semua melihat pemulihan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus, kembali angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah